Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Ande Kriston Channel, dan ini adalah segmen Analisa Pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Dan Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran level 117.000 something ya. Jadi video ini dibuat tanggal 8 Agustus 2025. Biasanya kalau udah angka kembar kayak gini, 88, ada diskon di e-commerce ya. Nah, apakah di market kripto juga akan ada diskon? Wah, kita perlu untuk cermati kondisi dari market. Teman-teman, hari kemarin kita dapat beberapa sentimen data. Salah satunya itu adalah Bank of England. Kabarnya menurunkan suku bunga. Ini ya, Bank of England cut interest rate di perdagangan kemarin dari 4,25% menjadi 4%. Ini langsung memberikan stimulus kepada market kemarin, di mana ada sedikit lonjakan ke kisaran level 116.000 untuk Bitcoin, dan ya sebelumnya dia cuma bertahan di kisaran level 114.000 gitu. Jadi lumayan ada dorongan sedikit karena sentimen data tersebut. Nah, hari ini juga hari Jumat, mungkin secara news dan juga data nggak terlalu signifikan gimana-gimana, teman-teman. Tapi kalau kita perhatikan sih memang kondisi dari berita minggu ini itu tidak terlalu memberikan signifikan efek ke market yang gimana-gimana juga gitu. Jadi menurut saya biasa aja. Hari ini kita akan dapat data reserve balance dari Federal Reserve Banks, terus juga akan ada data Bank of Summary of Opinions dari Jepang. Terus ada consumer confidence dari Indonesia, dan dari Amerika Serikat sendiri nggak terlalu ada berita yang sangat signifikan kepada market gitu. Dan kalau kita perhatikan sih dari marketnya sendiri ya buat hari ini itu ya menurut saya biasa aja. Tadi Presiden Trump juga sudah sempat speech ini terkait dengan dia punya pengumuman baru, yaitu ada Trump eh, Presiden Donald Trump, Democratic Access to Alternative Asset. Jadi ini semacam peraturan baru yang diluncurkan ya, ketetapan presiden gitu, di mana intinya adalah mereka pengen mendukung yang namanya investasi lebih besar, terutama dari pekerja, teman-teman. Saat ini kalau kita lihat merujuk kepada peraturan terakhir dari Presiden Joe Biden, di mana katanya pekerja itu semacam dibatasi untuk mereka bisa invest di berbagai macam sektor bisnis gitu. Nah, di peraturan yang terbaru, perintah tersebut mengarahkan Sekretaris Tenaga Kerja untuk meninjau kembali panduan Departemen Tenaga Kerja tentang tugas fidusia mengenai investasi aset alternatif yang diatur di ERISA dan rencana kontribusi pasti lainnya. Gitu. Jadi pada intinya adalah Donald Trump itu pushing atau mendorong ya departemen pekerja supaya bisa lebih memberikan kesempatan untuk para pekerja ini mendapatkan akses buat investasi. Ini juga termasuk kalau mereka itu punya dana pensiun gitu, itu boleh untuk diinvestasikan ke beberapa aset gitu. Ini tentu saja merupakan sebuah tujuan yang memang sudah dicanangkan sebelumnya oleh Presiden Trump untuk mendukung crypto capital of the world ya, menjadikan Amerika sebagai ibu kotanya kripto gitu. Ini tentu saja merupakan lanjutan atau kelanjutan dari Presiden Trump mengenai Big Beautiful Bill ya, yang memang sudah mereka keluarkan peraturannya sebelumnya, dan ini diharapkan bisa menjadi salah satu manfaat juga bagi mereka yang sekarang ini tengah mengumpulkan dana pensiun gitu. Jadi pada intinya adalah ini adalah upaya untuk perluasan investasi yang dilakukan oleh Trump, yang mana Trump ini mendukung Departemen Ketenagakerjaan gitu ya, gitu, Departemen Pekerja gitu, buat mereka bisa punya akses lebih besar untuk berbagai macam investasi gitu. Ini berita yang bagus menurut saya tentang peresmian yang dilakukan. Lalu juga Trump baru saja mengumumkan tarif semiconductor, termasuk juga chips ya dari negara lain, itu dikenakan tarif sampai 100% oleh Trump
gitu. Jadi Trump tidak akan membiarkan yang namanya produk jadi seperti chipset itu gampang masuk ke Amerika Serikat. Mereka lebih mendukung pertumbuhan industri tersebut, dibikin manufacturingnya itu di negara mereka sendiri. Gitu. Tentu saja ini merupakan sebuah ya berita yang mungkin berdampak kepada harga chipset di pasaran. Mungkin juga memberikan dampak kepada harga-harga barang, terutama mungkin peralatan-peralatan yang menggunakan chipset, termasuk juga handphone atau mungkin itu laptop, ya peralatan elektronik yang baru pun juga semuanya menggunakan chipset gitu. Kemudian Trump tarif, nah ini tarif yang terbaru yang diluncurkan oleh Trump itu mulai diberlakukan tengah malam saat ini. Jadi di Amerika Serikat sekarang per video ini dibuat itu sedang malam. Jadi tarifnya udah berlaku kayak gitu. Kemarin yang kena liquidation di market itu didominasi oleh short seller, ya di mana kemarin ada 227 juta US dollar yang kena likuidasi ya dalam 24 jam terakhir. Totalnya itu termasuk yang long dan juga short itu sekitar 317 juta US dollar. Lumayan signifikan, dan kalau kita perhatikan juga dari liquidation, sementara ini order book itu banyak terkumpul di kisaran level 115.200 dan juga 113.800. Sementara order block di atas nggak terlalu signifikan teman-teman. 117.800 sampai 119.000 ini berpotensi menjadi level-level yang mungkin aja didorong ke sana dengan tidak banyak hambatan. Kemudian kalau kita lihat juga dari produk Bitcoin Spot ETF di perdagangan kemarin ada inflow tapi tipis ya, 91,55 juta US dollar. Sementara dari daily Ethereum Spot ETF itu inflow-nya juga tipis, 35,12 juta US dollar saja. Jadi memang belakangan ini ada ya arus keluar yang terjadi, kemudian juga arus masuknya tidak terlalu signifikan lagi untuk produk Bitcoin Spot ETF. Lalu ada Binance mengumumkan mereka sekarang sudah mendukung untuk deposit ya ke berbagai macam bank yang ada di Eropa, dan juga penggunaan Mastercard untuk withdrawal ini sudah bisa gitu. Jadi Binance sendiri bekerja sama dengan penyedia layanan debit and credit card guna untuk mempermudah pengguna supaya bisa melakukan transaksi lebih mudah, lebih nyaman seperti itu. Gitu. Jadi ya itu harapannya lebih banyak inflow yang masuk ke market. Kemudian berita datang dari Ethereum, di mana Ethereum transaction mengalami all time high, khususnya bagi mereka yang melakukan perdagangan di Uniswap. Uniswap mengalami puncak aktivitas dalam beberapa waktu terakhir. Ini menunjukkan bahwa aktivitas aktivitas transaksi di jaringan Ethereum ini lagi naik-naiknya setelah mereka berencana melakukan upgrade ya. Upgrade yang terbaru, dan juga ada Genius Act yang memang sudah disahkan terkait dengan stablecoin gitu. Banyak stablecoin yang sekarang udah lebih banyak diproduksi, dibikin di jaringan dari Ethereum. Termasuk juga ada USDC, Tether, dan beberapa stablecoin lainnya. Juga ada Bitcoin mining difficulty atau kesulitan mining. Tingkat kesulitan mining Bitcoin sekarang sudah berada dalam all time high ya, dan di bulan Agustus ini ya bisa dibilang posisi miners itu lagi berlomba-lomba nih untuk mendapatkan Bitcoin dari aktivitas mining mereka, karena memang jumlahnya Bitcoin ini semakin terbatas yang bisa ditambang. Jadi ya perusahaan mining kesulitan untuk mendapatkan Bitcoin tersebut gitu. Nah, laporan terbaru dari Bitcoin miners yaitu Marathon ya atau Mara baru aja mendapatkan investasi senilai 20 juta US dollar, teman-teman. Ini kedepannya akan digunakan buat membeli Bitcoin dalam BTC yield strateginya mereka. Mereka akan kembali mengakuisisi sekitar 2000 Bitcoin kedepannya ya untuk sebagai reserve-nya mereka. Kemudian juga ada berita dari Bitmining, dikabarkan menyelesaikan akuisisi Ethiopian Data Center. Nah, ini adalah perluasan mereka punya pabrik mining ya di Ethiopia,
teman-teman. Mereka bisa dibilang memperbesar, mereka punya kantor atau mungkin pabrik ya gitu. Intinya adalah mereka menambah alat mereka buat mining supaya mereka bisa mining lebih banyak ke depannya. Dan mereka juga nggak menutup yang namanya investasi di sektor kripto yang lain, termasuk juga menjadi Solana validator. Ini menarik ya. Mereka nggak fokus pada Bitcoin saja, tapi juga memperluas ke beberapa kripto gitu. Kemudian juga ada Kanaan Inc. Dikabarkan juga baru aja mengumumkan hasil produksi terbaru mereka terkait dengan operasi penambangan Bitcoin pada bulan Juni. Gitu. Ini menunjukkan bahwa platform ini atau perusahaan ini itu berhasil melakukan penambangan Bitcoin lebih banyak. Gitu. Total Bitcoin yang memang sudah mereka kumpulkan itu sekitar 1.484 yang berhasil di holding gitu. Ya itu bagus lah. Kemudian dari berita yang lain adalah Trump Ventures juga dikabarkan baru aja melakukan atau mendapatkan dana sekitar 220 juta US dollar. Kedepannya ini akan dipakai buat Bitcoin mining. Wow, ini menarik ya, dimana salah satu venture capital dari Trump itu yang memang dipimpin ya oleh anaknya mereka, Eric Trump, itu yang bakalan megang kendali untuk investasi Bitcoin mining ini. Lalu dari Senator Cynthia Lummis dikabarkan untuk pushing terkait dengan pajak ya, pajak dari kripto ini bakalan diturunkan oleh Cynthia Lummis guna untuk mengurangi beban pajak ya, sehingga bisa meningkatkan adopsi dari kripto gitu di Amerika Serikat. Ini berita yang bagus. Kemudian ada Tether juga mengakuisisi Bit2Me. Ini merupakan salah satu platform equity stake ya. Itu. Jadi investasi yang dilakukan oleh Tether. Dari berita yang lain juga ada Sharplink baru aja mengumpulkan 200 juta US dollar dalam penawaran langsung yang mana dia menjual sahamnya untuk dipakai nanti membeli Bitcoin lebih banyak. Menarik teman-teman, Sharplink masih terus melakukan pembelian untuk Ethereum. Kemudian juga ada CBOE ya, itu Chicago Bank Option Exchange, itu ya bener ya. Nah dikabarkan sekarang sedang menargetkan mencatat lonjakan investasi untuk XRP ETF mereka sekitar 8 miliar US dollar. Gitu. Jadi sekarang sedang menunggu nih persetujuan kapan XRP ETF bakal mendapatkan approval. Oke, itu dari beberapa data dan juga berita pada market. Teman-teman, kondisi Bitcoin hari ini masih so far strong ya, tapi aku sendiri agak wanti-wanti ke teman-teman. Ini adalah lanjutan dari update kita ya untuk market. Bitcoin sekarang lagi berada di target profit kita, yaitu di Fibo 50, yaitu di kisaran 117.600 US dollar. Ini adalah target yang menurut saya menarik, terutama bagi teman-teman yang berencana buat profit taking gitu. Sebenarnya masih ada possibility untuk Bitcoin kembali rally sampai kisaran 119.122 US dollar. Ada kemungkinan wave B-nya naik sedikit lagi gitu. Tapi kalau dari saya sendiri, teman-teman mungkin udah cuan, ini adalah posisi yang bagus buat profit taking gitu. Yang kedua, dari Bitcoin dominance pelan-pelan mengalami penurunan. Oh ya, dari other perspektif juga, pergerakan Bitcoin ini sekarang lagi berada di resistance yang terbentuk atau yang membentuk descending channel pattern gitu. Sekarang udah berada di resistance. Either pergerakan Bitcoinnya mampu untuk breakout and fake out and then dia turun lagi, atau justru Bitcoin benar-benar kena reject di level wave C ini gitu. Jadi intinya ini adalah area-area wave C, possibility wave C, dan kalau demand nggak terlalu besar dan juga volume nggak terlalu besar, sangat memungkinkan untuk pergerakan Bitcoin setelahnya akan mengalami yang namanya koreksi. Koreksinya itu akan ada 5 wave, mungkin 1, 2, 3, 4, 5 sampai dia mencapai level target. Mana chart kita? Nah ini.
Ini adalah rangkaian dari A, B, C corrective wave pattern. Jadi kalau seandainya kita benar sudah create wave B, maka possibility untuk running ke wave C akan terbuka. Di mana wave C-nya, sekali lagi aku ingatkan, itu tidak pasti, ya, antara di range 109.000, bahkan bisa lebih turun sampai 107.000. Itu possibility wave C. Jadi ini cukup jauh. Nah, sementara skenario yang lain, kita mungkin melihat probability Bitcoin kalau didukung oleh volume yang bagus atau ada sentimen news yang juga mendukung kenaikan Bitcoin. Mungkin saja ini bukan ABC corrective wave pattern, melainkan ini bisa saja adalah 1, 2, 3 impulsive wave. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Gitu. Kalau benar ini adalah impulsive wave, maka kita mungkin punya possibility running ke wave 3 juga. Tapi ini semuanya ya anomali. Ya, anomali kita perlu untuk melihat gimana kondisi dari market yang lain karena bakalan sangat mendukung juga gitu. Pertama, kita dekat weekend. Besok udah hari Sabtu, terus Minggu. Teman-teman harus pertimbangkan kemana arah dari Bitcoin kira-kira di tengah volume yang turun di weekend. Itu yang kedua, kita nggak dapat sentimen apa-apa yang sangat signifikan di minggu ini gitu. Dan bulan Agustus ini menurut saya bulan dimana tidak terlalu banyak sentimen yang bisa mendukung pergerakan Bitcoin. Ya mungkin ada beberapa acara ya yang ada di bulan Agustus ini, tapi itu pun di akhir bulan Agustus. Sementara kita kan masih berada di pertengahan awal gitu. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari beberapa aset kelas, ada gold yang belakangan mengalami fase kenaikan kembali. Kemudian indeks dolar memang pelan-pelan turun. S&P 500 di perdagangan kemarin justru minus 0,08, nggak terlalu signifikan, tapi oke, lumayan gitu. Selain itu juga yang teman-teman perlu perhatikan adalah total market cap so far mengalami penguatan, ya. Total 2 juga naik, total 3 juga naik, menandakan adanya inflow pada market. Kemudian USDT dominance ini turun 2,43%. Berarti investor-investor yang sebelumnya sempat profit taking udah kembali masuk lagi ke market kripto. Seperti itu. Oke. Ini mungkin bakalan abu-abu, tapi kita akan coba lihat teman-teman. Jadi kalau dari saya sendiri melihat ya, kita punya ada tokek. Kita mungkin punya dua kemungkinan pergerakan arah dari Bitcoin. Kalau dia nggak turun ya berarti naik. Tapi pada intinya adalah level 117.000 ini merupakan level penting untuk Bitcoin. Kalau powernya kuat, ya volumenya bagus, powernya kuat, smart money antusias, pergerakan Bitcoin boleh jadi dia bisa melanjutkan fase rally-nya ke wave 3. Wave 4 dan mungkin wave 5. Ini akan create yang namanya new all time high untuk Bitcoin. Gitu. Akan tetapi kalau dia kena rejection, kita harus siap dengan adanya possibility koreksi yang lumayan dalam untuk Bitcoin. Jadi kesempatan bagi teman-teman yang belum serok barang. Gitu. Jadi pada intinya itu aja sih. Aku sendiri nggak mencoba untuk menebak kemana arahnya. Tapi at least teman-teman sudah bisa mengetahui bahwa level 117.000 ini adalah level yang cukup krusial gitu. Kemana arahnya Bitcoin akan sangat ditentukan oleh level-level psikologi ini gitu. Sebenarnya ada possibility untuk pergerakan Bitcoin bisa naik lebih tinggi ke Fibo 61,8, yaitu di kisaran 119.122. Ini adalah 3 level yang sebenarnya menarik buat diperhatikan. 1, 2, 3 gitu. Sementara level 116.000 kemarin sudah berhasil di break dan sekarang kita berada di level Fibo 50%. Dan bila trennya lebih bagus, mungkin bisa ke Fibo 61,8 gitu. Jadi paling gitu aja dari saya. Nggak berusaha buat nebak, tapi seandainya pergerakan sudah ditentukan, teman-teman tahu skenario Bitcoin kedepannya bakalan kemana. Gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi yang pengen untuk join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Gitu. Akhir kata saya Andre, makasih.